Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman pendengar dimanapun kalian sedang mendengarkan podcast dari kelompok kami kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Riki Pemerina Purba yang akan memandu diskusi bersama teman-teman narasumber pada diskusi kali ini. Adapun teman-teman narasumber yang sudah bergabung bersama kita di sini ada Anggita, Anang, Yesi, dan juga Olin. Nah, kita akan membahas mengenai pandemi COVID-19 serta keterkaitannya dengan beberapa isu yang sedang hangat saat ini yaitu hoax, cybercrime, dan juga korupsi. Sebelum kita memulai diskusi pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang serta alasan dari kami mengangkat isu mengenai COVID-19 sebagai tema besar analisis isu kontemporer kali ini. Baik, selama 2 tahun ini, dunia dibuat gempar dengan adanya pandemi COVID-19. Segala sektor yang ada, baik dari sektor wisata, manufaktur, ekonomi, transportasi, sosial hingga pangan, terkena dampaknya. Segala bentuk kegiatan maupun event yang berlangsung harus mengalami penundaan, bahkan pembatalan. Aktivitas yang melibatkan kontak fisik secara langsung harus ditiadakan dan kita dipaksa untuk melakukan aktivitas secara online. Di tengah menyebarnya wabah COVID-19 di kalangan masyarakat, juga menyebar informasi dan berita yang tidak benar atau yang lebih familiar dikenal dengan hoax. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dr. Anda Mariam F. Brata mengatakan bahwa hingga Juni tahun 2020, setidaknya ada 850 kabar bohong terkait dengan COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan program dana bantuan sosial bagi masyarakat miskin atau bagi mereka yang terkena dampak dari pandemi tersebut. Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus untuk menangani pandemi COVID-19, yaitu dengan membentuk Komite Khusus Penanganan COVID-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi atau PEN. Pembentukan panitia tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang penanganan penyakit virus corona 2019 dan Panitia Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun, kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Salah satunya adalah aksi korupsi dalam dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan salah satu kasus yang sangat merugikan masyarakat di Indonesia. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi dan juga koordinasi penyaluran bansos COVID-19 dari pemerintah serta kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial COVID-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai serta dinilai jauh dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan latar belakang tersebut, sesi diskusi kali ini kita akan membahas mengenai isu hoaks di masa pandemi saat ini terlebih dahulu. Menurut Anggita, sebagai narasumber kedua kita pada diskusi kali ini, apa sih penyebab menyebarnya isu hoaks yang terjadi di Indonesia? Silahkan. Oke, terima kasih Kakak Moderator atas pertanyaannya. Jadi terjadinya hoax itu ada beberapa faktor penyebabnya ya. Yang pertama itu karena rasa ingin tahu, di mana sesuatu yang menarik itu pasti akan menimbulkan rasa ingin tahu yang semakin tinggi. Nah, seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu tidak ada salahnya. Namun, jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak negatif. Nah, faktor selanjutnya yaitu karena semakin canggihnya teknologi di era modern saat ini, di mana munculnya gawai, internet, jaringan seluler, dan lain-lain. Di mana semua orang itu kan dapat mengemas informasi dan menyebarkannya melalui sosial media. Namun dampak negatifnya siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi yang salah. Hal tersebutlah yang berpotensi tersebarnya hoax yang dibuat oleh oknum tertentu. Nah, faktor yang selanjutnya itu karena adanya bias informasi. Dengan mudahnya kita mengakses internet karena adanya teknologi yang modern, membuat orang hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek nih, apakah informasi itu benar atau enggak sih. Nah, bias informasi ini sebuah fenomena di mana para pembaca hanya condong pada apa yang mereka yakini saja. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan mengenai penyebab dari hoax. Baik, sangat lengkap sekali ya. Baik, menurut Anang sebagai narasumber ketiga kita pada diskusi kali ini,
Apa sih dampak dari isu hoax tersebut? Silakan. Dampak dari isu hoax ya. Nah, yang pertama itu menimbulkan stigma negatif. Apa sih yang dimaksud stigma negatif itu? Karena adanya berita hoax ini, banyak akan merubah pola pikir masyarakat. Contohnya, kita ambil contoh berita pernah dengar, ketika ada melakukan vaksinasi, vaksin tersebut ditanami microchip sehingga bisa mengetahui bagaimana aktivitas kita, atau mungkin pernah dengar berita vaksinasi dapat menyebabkan kematian. Nah, itu salah satu contoh dari hoax-nya. Nah, dengan adanya hoax tersebut, maka akan mengubah pola pikir masyarakat nih, dan vaksinasi itu dipandang oleh masyarakat, "Ih, ini apa nih, kegiatan apa sih kok malah berdampak buruk pada kita?" Gitu. Nah, dengan adanya stigma negatif tersebut, masyarakat akan menjadi cemas. Nah, dampak yang akan terasa lagi yaitu program pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua nih, yang pasti masyarakat tidak akan bisa membedakan fakta dan data palsu, karena banyak dijejali oleh berita hoax, maka masyarakat makin bingung nih, bedain mana yang fakta dan mana yang berita hoax. Nah, yang ketiga yang pasti merugikan masyarakat itu sendiri. Karena banyaknya hoax tentang COVID-19 ya, banyak masyarakat yang tertipu seperti harus membeli beberapa obat-obatan tertentu, harus melaksanakan kegiatan yang sebenarnya tidak perlu atau membeli produk-produk tertentu. Nah, ini kan mendorong sikap konsumtif dari masyarakat sendiri, sehingga bukan hanya kerugian waktu yang kita dapat, tapi juga kerugian secara material bagi masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu dari dampak hoax-nya yaitu menurunkan reputasi seseorang atau suatu lembaga. Oke, seperti itu Kak Riki. Baik, Mas Anang. Selanjutnya, menurut Yesi sebagai narasumber keempat kita pada diskusi kali ini, apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi isu hoax tersebut? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ricky. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi isu hoax tersebut? Saya merangkumnya dalam 3 cara, yaitu yang pertama, kita harus berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Contoh berita yang provokatif judulnya yaitu Thailand berhasil menyembuhkan pasien COVID-19 dengan ganja. Ada juga berita yang menyatakan bahwa stroke menyerang anak-anak sebagai efek samping dari vaksin COVID-19. Nah, pada faktanya, seluruh berita tersebut adalah menyesatkan dan masuk dalam kategori hoax. Judul provokatif ini menjadi ciri khas berita hoax. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional untuk menarik minat pembaca. Isinya pun dapat diambil dari media yang resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi yang sesuai dengan dikehendaki sang pembuat hoax. Nah, oleh karenanya, apabila kita menjumpai berita dengan judul yang provokatif seperti ini, sebaiknya kita terlebih dahulu mencari referensi yang lain berupa berita dari situs-situs online yang resmi. Kemudian kita bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda dengan berita yang kita peroleh itu. Dengan demikian, kita sebagai pembaca dapat memperoleh kesimpulan yang tidak hanya dari satu sumber, tapi juga dari sumber yang resmi. Nah, jika judulnya meragukan, kita juga jangan langsung menyebarkan, tetapi kita harus menilik dulu berita tersebut. Kemudian kita harus mencermati alamat situs. Kadangkala kita mendapatkan berita artikel yang diperoleh dari website atau link. Untuk informasi tersebut, sebaiknya kita mencermati alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi, kita bisa membilang berita tersebut meragukan atau hoax. Menurut Dewan Pers, di Indonesia itu terdapat sekitar 43.000 situs portal yang belum terverifikasi sebagai situs resmi. Oleh karena itu, banyak situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang harus kita waspadai. Kemudian yang terakhir, kita harus memeriksa fakta yang ada di dalam berita tersebut. Kita harus memastikan dari mana berita tersebut berasal, siapa sumbernya, dan apakah institusi resmi yang
yang menyebarkan berita tersebut memang memiliki wewenang untuk menyebarkan berita tersebut. Kita jangan cepat percaya apabila informasi tersebut berasal dari tokoh politik, pegiat ormas, atau pengamat yang memiliki kepentingan pribadi sehingga menulis tersebut. Kira-kira begitu, Kak Riki. Wah, oke, selanjutnya terkait dengan isu kedua, kita akan membahas mengenai cybercrime ya teman-teman. Menurut Olin sebagai narasumber kedua kita hari ini, apa sih penyebab dari cybercrime tersebut? Silakan. Yang pertama, kita sadar nih di tengah pandemi COVID ini pastinya berdampak pada perubahan pola hidup masyarakat yang akhirnya pada cenderung lebih mengandalkan internet. Nah, tentunya pasti ada positif dan negatifnya. Positifnya semuanya jadi lebih mudah, tapi negatifnya ternyata kemajuan internet ini bisa menjadi tools baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain atau biasa mungkin kita kenal dengan cybercrime. Nah, menariknya ternyata kejahatan cybercrime ini mengalami peningkatan cukup tinggi di masa pandemi seperti ini. Modusnya juga makin beragam, kayak yang pertama itu oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban pandemi. Biasanya itu bisa melalui email, telepon, chat WhatsApp kepada korban, bahkan pelakunya itu mengirimkan foto, bukti-bukti foto yang supaya meyakinkan korban. Terus modus yang kedua itu biasanya pencurian data. Pencurian data seperti ada kasus yang di mana ada 230.000 data pasien COVID yang diduga diretas oleh hacker dan dijual di forum dark web, dan data di dalamnya itu data-data penting banget kayak mencakup NIK, nama kewarganegaraan, usia, jenis kelamin, nomor telepon, kontak tracing, dan data-data penting lainnya. Terus marak juga pembobolan rekening. Sekarang pertanyaannya, apa sih penyebab dari meningkatnya meningkatnya cybercrime di masa pandemi ini? Kalau menurut saya, yang pertama itu akibat dari diri sendiri atau human error. Jadi kadang kita kurang sadar terhadap penyebaran data sensitif seperti memasukkan data pribadi, nomor telepon di situs yang kurang aman. Terus yang kedua, sekarang karena penggunaan internet ini masif, kita itu jadi ada yang namanya takut ketinggalan tren di kalangan remaja atau orang dewasa. Kayak kita sering akhir-akhir ini juga marak yang di media sosial Instagram yang ada questioning box yang dia minta nama lengkap, nama ibu kandung, nomor telepon, terus riwayat sekolah dari SD, SMP, SMA. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang ternyata sensitif, tapi karena kita takut ketinggalan tren, akhirnya kita masukkan itu juga. Terus di masa pandemi gini juga kan kita vaksin, kita dapat sertifikat, kita takut ketinggalan, aku udah vaksin nih, kita upload sertifikatnya, padahal di situ ada data-data pribadi yang sebenarnya harus kita lindungi. Itu human error. Terus biasanya kalau di perusahaan juga ada yang namanya ketidaksengajaan SDM. Biasanya itu pegawai, misalnya pegawai yang tidak teliti atau lalai dalam menyimpan hard drive atau laptop kantor, yang akhirnya bisa jadi faktor terjadinya kebocoran data. Itu dari sisi diri ya, dari human error. Terus yang kedua ada juga biasanya akibat memang keamanan internet, sistem aplikasi yang masih lemah gitu. Pembuatan aplikasi yang tidak memiliki standar dan didesain privasi yang baik dalam menjaga perlindungan data pribadi pengguna. Jadinya akhirnya pelaku cybercrime ini dengan mudah membobol data-data penting dari yang menggunakan aplikasi, apalagi di masa yang semakin maju, pasti pelakunya itu makin pintar. Jadi harus ada evaluasi secara berkala supaya melindungi dari data-data pribadi penggunanya masing-masing. Seperti itu. Baik. Untuk dampak dari cybercrime mungkin dapat dijelaskan oleh narasumber ketiga kita, Anggita. Silakan. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Jadi dari penjelasan sebelumnya bisa kita ketahui ya bahwa dampak cybercrime itu tentunya lumayan berbahaya nih. Nah, makanya kita perlu waspada. Karena yang pertama itu dampaknya data kita itu bisa disalahgunakan nih untuk melakukan pinjaman online. Di mana data KTP yang bocor itu dapat digunakan oleh peretas untuk mengajukan pinjaman dan menarik sejumlah uang dari aplikasi pinjaman online yang
kurang baik sistem pemeriksaannya. Nah, pada akhirnya kan korban yang paling dirugikan karena datanya berpotensi disebar ke sejumlah orang dan web dengan status orang tersebut terlibat hutang. Lalu yang dampak selanjutnya dari cybercrime itu profiling untuk target politik atau iklan di media sosial. Jadi data-data personal yang diambil itu bisa dipakai oleh mereka, para cybercrime, untuk rekayasa sosial hingga profiling atau membuat profil pengguna. Misalnya berdasarkan umur, demografi penduduk berdasarkan lokasi, hobi, hingga jenis kelamin. Nah, big data tersebut itu bisa digunakan mereka untuk sosialisasi politik maupun target iklan di media sosial. Nah, mungkin itu penjelasan terkait dampak dari cybercrime ya, Kak Moderator. Untuk upaya penanggulangan dari cybercrime tersebut, mungkin dapat dijelaskan oleh Saudara Anang, silakan. Oke, terima kasih. Nah, setelah mengetahui nih apa saja penyebabnya dan dampak yang ditimbulkan dari cybercrime nih, nah kita pastinya harus bersiap diri untuk melakukan pencegahan ataupun penanganan dari kebocoran data itu tersebut. Nah, yang pertama itu yang bisa kita lakukan yaitu memahami betul penggunaan data dan cara kerja aplikasi maupun ketentuan serta syarat penggunaan aplikasi tersebut. Sebelum kita membuka aplikasi, sebelum kita menjalankan aplikasi tersebut, hendaknya kita memahami betul syarat dan ketentuannya yaitu terms and condition-nya. Nah, ketika kita udah memahami betul nih, nah kita bakal tahu apa aja yang data yang bakal diambil oleh aplikasi tersebut, terus mau digunakan apa saja data itu. Nah, dan terus dibawa kemana saja tuh data kita nantinya, gitu. Maupun dari data generik maupun spesifik ya. Nah, yang kedua itu janganlah kita membagikan data pribadi kita ke orang lain secara sembarangan. Jadi kita harus waspada nih terhadap segala kemungkinan yang ada. Jangan sampai lengah dan dimanfaatkan oleh pelaku. Yang terpenting nih, kita jangan pernah membagikan data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, nama ibu kandung serta rekening bank ke orang yang belum kita kenal. Gitu. Nah, yang ketiga nih, kita bisa mengecek apakah data pribadi kita bocor atau tidak di situs periksadata.com. Nah, caranya mudah kok, itu tinggal memasukkan email pribadi kita dan kita bakal bisa ngecek apakah data itu udah bocor atau belum. Nah, cara-cara lain yang bisa kita lakukan nih untuk mengantisipasinya, yang pertama ya, yang keempat nih, ada monitor rekening pribadi kita. Lalu ada juga kita harus memasang anti malware dan firewall untuk melindungi data serta internet kita. Yang keenam ini ada menggunakan password yang kuat serta menghindari posting berlebihan di medsos, apalagi menggunakan tag lokasi terkini gitu. Wah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai isu korupsi yang terjadi di masa pandemi saat ini. Menurut Yesi nih, apa sih penyebab korupsi terutama di masa pandemi saat ini? Silahkan. Baik, terima kasih Saudara Riki. Nah, penyebab terjadinya korupsi COVID-19 di era pandemi ini adalah yang pertama dari faktor internal atau faktor dari dalam. Penyebab korupsi seperti adanya tekanan, kesempatan, adanya kebutuhan, dan juga adanya keserakahan seseorang dalam diri seseorang ini menjadi salah satu penyebab kasus korupsi terus ada meskipun di tengah pandemi seperti ini. Kemudian ada juga faktor eksternal atau faktor dari luar. Itu yang pertama, kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses aktivitas penyaluran dana sosial COVID-19 di Indonesia. Dan selain itu malahan mungkin di dalam sistem atau di dalam organisasi pengawas aktivitas bansos itu ada oknum yang mendukung korupsi tersebut sehingga korupsinya dapat terjadi. Nah, kemudian ada juga faktor yang berasal dari belum banyaknya diatur sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam proses distribusi dana bantuan sosial COVID-19 ini.
sehingga hal ini dapat membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian ada juga faktor yang berasal dari tidak adanya regulasi dan tidak adanya efek jerah yang memberikan rasa kapok kepada para koruptor untuk melakukan korupsi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kecenderungan vonis tindak pidana korupsi itu range-nya cuma berkisar di antara 1,5 atau 2,5 tahun. Nah, hal ini akhirnya mendorong orang-orang yang memiliki jabatan untuk tergiur dalam melakukan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian, Kak Riki. Baik, untuk dampak dari korupsi mungkin dapat dijelaskan oleh narasumber ketiga kita, Olin, silahkan. Jadi dana-dana alokasi COVID yang dikorupsi seperti pemberitaan yang marak kita dengar akhir-akhir ini, korupsi bansos COVID-19 pasti memiliki dampak besar. Yang pertama, seperti korupsi pada umumnya itu pasti merugikan masyarakat dan negara. Apalagi ini kondisinya di masa pandemi gitu kan, di saat daya beli masyarakat lagi susah, perekonomian juga lagi lemah. Ini kita ditambah lagi dikorupsi lagi dana bansosnya. Yang seharusnya dana itu bisa dialokasikan untuk bantuan masyarakat, jadinya tidak bisa tersalurkan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Itu pasti kan, korupsi itu merugikan negara dan masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, efek jangka panjang dari korupsi bansos COVID ini adalah kepercayaan masyarakat, yang mungkin mereka pada awalnya percaya pada COVID, menaati aturan, memakai masker, dan lain sebagainya. Akibat dari adanya korupsi ini, mereka jadi antipati dengan aturan-aturan tersebut. Bahkan jadinya timbul isu baru di kalangan masyarakat yang percaya bahwa pandemi ini hanya menguntungkan beberapa atau segelintir orang-orang penting saja, yaitu mungkin pejabat atau oknum-oknum yang akhirnya korupsi bansos itu. Seperti itu menurut saya, Bapak Moderator. Baik, untuk bentuk upaya penanggulangan korupsi tersebut, mungkin dapat dijelaskan oleh moderator keempat kita, Anggita, silahkan. Jadi dengan banyaknya celah korupsi yang terjadi di Indonesia di saat pandemi COVID-19, ini membuat pemerintah nih, terutama BPK dan KPK memikirkan solusi alternatif khususnya dalam penanganan korupsi di masa pandemi ini. Nah, dalam rangka mengatasi masalah tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah dengan menetapkan Grand Design Rencana Kerja Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang lebih jelas dan terukur. Kemudian BPK juga merekomendasikan pemerintah untuk menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan COVID-19 dan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program penanganan COVID-19. Kemudian BPK juga berharap pemerintah menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Di samping itu, harga alat kesehatan dari rekanan pemerintah juga diharapkan nih untuk diuji terlebih dahulu supaya indikasi kecurangan markup harga alat nakes dapat diperkecil. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan validasi dan pemutakhiran data penerimaan bantuan by name by address serta menyederhanakan dan mempercepat proses penyaluran bantuan ke penerima akhir. Jadi begitu Kakak Moderator terkait upaya penanganan korupsi bansos ini. Wah, ternyata banyak sekali ya penyebab serta dampak yang disebabkan oleh hoax, cybercrime, dan juga korupsi. Semoga dengan adanya diskusi kita pada kesempatan kali ini dapat membuka wawasan dari teman-teman pendengar terkait dengan penanggulangan masing-masing isu tersebut. Nah, kita sebagai pemeriksa harus lebih aware terhadap isu-isu tersebut sehingga kita dapat terhindar dari dampak negatif yang disebabkan oleh isu-isu tersebut. Pemahaman mengenai teknologi serta pemanfaatan yang benar adalah kunci dari terhindarnya kita dari dampak negatif isu-isu tersebut. Nah, demikian pembahasan kita mengenai isu yang sedang hangat saat ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah bersedia membagi pengetahuan mengenai hoax, cybercrime, dan juga korupsi. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan podcast kita pada pertemuan kali ini. Semoga kita dapat bertemu lagi pada podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye, salam berakhlak.
Terima kasih.